terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 133, ayat yang pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan berkati kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara doa keluarga. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, ketika derita menyapa. Untuk mendasari renungan kita pada hari ini, saya akan membacakan Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima, demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, yaitu Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, derita apakah yang paling sering menyapa hidup kita? Orang bisa menderita karena tubuh kita sakit, hati sakit, dompet sakit, hubungan keluarga sakit, dan masih banyak hal lagi. Banyak penderitaan yang bisa menimpa kita. Ketika kita sakit, kita menderita. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, kita menderita. Ketika ada masalah ekonomi,
masalah keluarga, kita juga menderita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang juga merasa menderita. Apakah yang kita lakukan ketika kita menderita? Menangis, mengeluh, berteriak untuk mengeluarkan rasa yang menyesakkan dada, marah, mencari kambing hitam, melukai perasaan orang lain untuk melampiaskan kekesalan, kemarahan, dan sakit hati kita. Kadang-kadang kita tidak dapat menahan penderitaan yang sedang mendatangi kehidupan kita. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang lain menderita? Apakah kita mendiskusikannya, mengomentarinya, merasa senang, menilai sesuka hati kita? Menjadikan penderitaan orang sebagai sumber gosip, menilai orang lain lebih buruk dari diri kita. Kadang-kadang itu terjadi. Bahkan ada kata-kata kejam yang dilontarkan, yaitu mungkin ada orang yang mengatakan, dia pantas menerima semua derita itu. Saudara, penderitaan bisa menimpa diri kita, bisa menimpa anggota keluarga kita, dan juga orang lain. Apakah kita hanya peduli ketika diri kita dan keluarga kita menderita, tapi tidak peduli ketika orang lain mendapatkan penderitaan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Habakuk pasal yang pertama, Nabi Habakuk berteriak, berseru pada Tuhan, tetapi dia merasa seolah-olah Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab. Ia melihat bangsanya, umat Tuhan, ditindas dan dianiaya. Mengapa Tuhan berdiam diri? Ia melihat ketidakadilan dan kelaliman. Orang fasik menindas umat Tuhan. Sungguh tidak bisa dimengerti oleh sang nabi. Akhirnya Tuhan menjawab bahwa Tuhanlah yang mengizinkan semua itu terjadi. Bagaimana sikap kita ketika derita menyapa, mendatangi ketenangan hidup kita? Belajar melihat kasih setia Tuhan. Berhentilah mengeluh dan berteriak. Tetaplah bersyukur atas berkat-berkat yang masih bisa kita nikmati. Ada seorang anak yang mengeluh karena sepatunya rusak. Orang tuanya belum mempunyai uang untuk membelikannya sepatu yang baru. Ia melihat teman-teman yang lain punya sepatu yang bagus dan mahal. Hatinya sangat sedih. Bahkan marah pada keadaan yang harus ia hadapi. Ketika hatinya menderita, ia melihat seorang anak sebaya dirinya duduk di kursi roda karena kedua kakinya kecil, tak bisa berjalan. Saat itulah ia baru bersyukur atas kaki yang Tuhan berikan padanya. Ia bisa berjalan, memanjat, berlari, dan melompat-lompat. Bukankah lebih baik tidak punya uang untuk membeli sepatu daripada punya kaki tetapi tidak bisa berjalan? Atau bahkan ada yang tidak punya kaki. Dengan merasakan apa yang masih kita punya, kita bisa berhenti mengeluh, marah, dan merasa menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Oktober ini, gereja-gereja khususnya GKI dan GKJ memasuki bulan keluarga. Kita diingatkan bahwa kita punya keluarga, baik keluarga kita di rumah ataupun keluarga besar kita di jemaat di mana kita beribadah. Keluarga dapat menolong kita untuk saling memperdulikan, saling mengasihi, dan menguatkan ketika derita datang menyapa. Keluarga adalah tempat kita belajar. Kita bisa belajar untuk saling mengasihi agar kita dikuatkan ketika
derita menyapa anggota keluarga kita. Keluarga adalah tempat menyembuhkan. Mungkin ada orang di luar keluarga kita yang melukai perasaan kita atau perasaan salah seorang anggota keluarga kita. Kita dapat saling merangkul dan menyembuhkan luka itu. Keluarga adalah tempat beribadah. Ketika ada derita mendatangi hidup kita, kita dapat bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa bersama, menguatkan satu dengan yang lain, dan bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Ketika derita datang menyapa, bersatulah bersama keluarga yang kita miliki. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah bersama, carilah kehendak Tuhan. Bersyukurlah atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa derita sedang menyapa kita. Mari kita berseru kepada Tuhan dan kita lihat serta rasakan berkat-berkat Tuhan yang masih bisa kita rasakan dan masih ada di dalam kehidupan kita, agar kita boleh dikuatkan, agar kita boleh terus-menerus merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita datang ke dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang telah memberikan keluarga yang hangat di antara kami. Allah yang memberkati setiap jalan hidup kami. Kami bersyukur juga melalui Yesus Kristus kami juga boleh mengaku percaya bersama keluarga kami. Kami boleh mengalami keselamatan yang boleh diberikan. Dan melalui pertolongan Roh Kudus kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di awal bulan Oktober ini, yang juga merupakan bulan keluarga yang kami rayakan bersama dengan umat-Mu yang lain di GKI Delima ini. Kiranya Kau sendiri yang akan terus menolong kami sebagai keluarga untuk terus boleh melangkah meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, berbagai pencobaan, berbagai hal yang berat yang mungkin menekan kami. Tetapi kami percaya ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ada keluarga yang saling bahu-membahu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk rangkaian acara bulan keluarga di GKI Delima. Kiranya Kau sendiri yang akan memakai untuk setiap acara selama bulan Oktober ini, juga untuk boleh dipakai untuk kami juga boleh lebih mengenal keluarga kami, lebih mengenalkan Allah kepada keluarga kami yang lain. Kami juga boleh mengalami persekutuan dengan saudara-saudara kami yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Berkati setiap panitia yang ada ya Tuhan untuk dapat mempersiapkan acara ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk Majelis Jemaat GKI Delima, pengurus dan aktivis. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam setiap laku pelayanan setiap saudara-saudara kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menengok mereka satu persatu. Baik itu opa-oma kami yang saat ini juga terbaring karena usianya, ataupun saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit, kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat, memulihkan, menguatkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang pada esok hari juga akan menyambut perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan setiap kami untuk kami juga boleh datang ke undangan perjamuan kudus yang sudah Tuhan berikan. Dan kami juga boleh memaknai perjamuan kudus itu dengan satu ucapan syukur dan rasa kami semakin percaya bahwa Engkau yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami serahkan setiap
pergumulan kami ya Tuhan. Kau sendiri yang akan mengetahui isi hati kami masing-masing. Dan Kau sendiri yang akan menolong dan membantu menjawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa keluarga pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus melalui pernyataan kudus kami naikkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 289, bait yang pertama dan yang keempat. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.